Jangan lanjut lagi perjalanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita lanjutkan perjalanan kita menuju kota Madinah. Tadi sempat beristirahat dulu di rest area Hamnah ya. Rest areanya teman-teman tidak sebagus dan seindah rest area yang ada di negara kita, karena ada juga di sini rest areanya tergantung dari supir bisnya mau masuk dan mau tidak masuk. Tapi ada juga rest area yang cukup luas. Tapi ini kayaknya rest area merupakan rest area tertentu yang terikat dengan musasah atau supir bis yang mengantarkan kita tujuan Madinah ya. Nah, ini dalam perjalanan saya menuju Madinah ini tetap kita melewati gurunan pasir. Pemandangan kita banyak pasir, bukit-bukit batu, gunung-gunung pasir, dan ada sebagian rumah-rumah dan ada juga sebagian pohon-pohon hijau. Nanti akan kita lihat juga korma perkampungan atau daerah-daerah yang ada rumah-rumahnya. Tapi jangan teman-teman harap akan sama dengan kondisi kayak di negara kita, tapi ini lebih banyak gurun pasirnya. Tapi pada dasarnya masih ada kehidupan masyarakat, ada yang tinggal, dan juga ada sebagian juga pohon, tapi lebih dominan pohon korma ya teman-teman. Ini untuk mencapai tersebut nanti saya di atas bis saya mengambil aja supaya suatu saat teman-teman bisa membayangkan bagaimana perjalanan dari Jeddah sampai Hamnah, dari Hamnah sampai ke Madinah akan melewati gurun pasir ya teman-teman. Ini ada juga kota-kota kecil atau perkampungan lah kayak di Indonesia yang ramai dengan masyarakatnya, penduduknya ya teman-teman. Ada kota-kota. Iya, mudah-mudahan suatu saat teman-teman bisa datang ke dua tanah suci. Nah, inilah kehidupan. Sedangkan kita membayangkan di padang pasir tidak ada kehidupan, dan binatangnya juga ada kehidupan, dan tanah sini mungkin juga ada pemiliknya. Nah, nanti di perjalanan nanti ada mutawif yang akan menerangkan ya teman-teman. Kita akan menikmati aja apa yang mereka sampaikan. Nah, ini nanti saya akan mencapai titik checkpoint ya teman-teman ya. Di sana nanti kita akan diperiksa visa paspor kita oleh petugas dari Arab Saudi ya. Setiap warga maupun jemaah umrah maupun haji selalu dicek di checkpoint yang berada dekat dari kota Madinah. Ini kita lihat gunung-gunung pasir semua ya teman-teman. Yang dibilang hijau memang tidak ada yang hijau, dibilang gersang memang gersang ya teman-teman, dan panas. Tapi masih ada tanaman, mungkin tanaman yang tahan terhadap panas ya teman-teman ya. Mungkin pada saat musim hujan dia mempunyai daya serap airnya yang lebih kuat, lebih lama dan tahan. Biasanya tanaman-tanaman yang Allah ciptakan juga. Ini saya udah nyampai tempat checkpoint ya teman-teman ya. Nanti kita melihat saja. Yang diperiksa adalah tour leader kita yang memegang paspor dan visa. Nah, ini setiap jemaah baik yang umrah maupun haji kan selalu diperiksa ya teman-teman. Kita nikmati aja ya teman-teman pemandangan gurun pasirnya, gunung pasirnya, bisa juga bukit pasirnya ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ini adalah gambaran daripada yang menonton video ini, bagaimana panasnya kalau seandainya kita tidak punya kendaraan atau berjalan kaki, berapa ausnya. Inilah
yang dialami dulunya bagi orang-orang yang hidup di daerah Gurun Pasir ya teman-teman. Ini juga candas, ada batunya juga ya teman-teman ya, dan sangat panas. Mumpung saya di dalam bis yang ber-AC ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita nikmati aja ya perjalanan ini. Semoga teman-teman bisa membayangkan bagaimana enaknya atau bagaimana capeknya dalam perjalanan yang berkisar 6 jam untuk bisa dari Jeddah menuju Madinah dengan bis ya teman-teman ya. Tadi kita udah istirahat juga, tapi ada juga yang bisa dipakai dengan kereta cepat, tapi kita naik bis sehingga kita bisa memahami ya kondisi alam dari Arab Saudi ini teman-teman. Oke teman-teman, kita nikmati, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Oke teman-teman, ini saya udah sampai ke checkpoint. Mobilnya melambat ini, mungkin berhenti sebentar atau juga dicek kelengkapan dokumen. Bisa juga bis, bisa juga penumpangnya dan paspor. Nah, biasanya dijaga oleh askar atau polisi. Ini mobil pribadi juga melambat, dan biasanya kalau besi baji ini di awas harus ada tasreh Tukul Mekah mat itu ya teman-teman. Karena kita cuma umrah agak pelan. Ini ada juga mobil pribadi yang berhenti diawasi. Ini adalah checkpointnya. Kalau bis kita tidak dicek, hanya dilihat aja ke atas. Saya tidak ngambil tugasnya, jadi masalah lagi ya kan, karena di sini adalah negara kerajaan monarki ya. Nah ini kami lagi berhenti sebentar untuk dilakukan checkpoint.
kalau tidak masalah mobil lanjut lagi teman-teman. Nah ini nggak masalah kayaknya, mobil kita lanjut. Yang pribadi tetap berhenti ya, jangan dikira tidak ya teman-teman. Semua yang lewat di sini diperiksa, tuh ada keamanannya berbentuk polisi, juga TNI-nya kalau di Indonesia ya, tentara lah ada tuh, satu persatu mobil kita udah lewat ya, checkpoint, berarti tidak ada masalah. Kita akan melanjutkan perjalanan, kemudian bisa dimanfaati teman-teman. Kita dengarkan penjelasan dari mutawif saya atau terledernya Ustadz Azam ya teman-teman. Lalu lintas pedagang-pedagang dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuliah Bapak Ibu. Makanya di Saudi itu kaya dengan minyak. Ini pusatnya minyak di sini Bapak Ibu. Ya, jadi seperti apa ya? Seakan-akan di bawah tanah itu seperti kompornya diaduk-aduk. Tanahnya. Tuh lihat tuh apa namanya, larva-larva gunung-gunung yang halus sana Bapak Ibu. Nah itu larva-larva gunung yang mengeluarkan asap. Dia berbeda dengan gunung-gunung ini. Gunung-gunung ini bercampur pasir. Kalau di sana Bapak Ibu tuh seperti Gunung Merapi di Jawa Tengah, tahu? Gunung Merapi di Jawa Tengah seperti itu kurang lebih. Pasir-pasir yang keluarin asap, tanah-tanah hitam, memekat. Nah semua daerah-daerah Madinah. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Jadi Madinah itu sangat terlindungi dari segala arah. Ya, dari arah timur ada namanya larva waqin. Kalau dari arah barat ada namanya larva waber. Waber namanya. Larva waber. Barat di sana Bapak Ibu. Barat ada di sana, timur ada di sana, selatan ada di sana. Kalau selatan, ini sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan menuju ke mana? Menuju ke jalur Kuba. Kuba itu Bapak Ibu sekalian adalah pintu gerbangnya Madinah. Ya, pintu gerbangnya Madinah dimanapun. Dan api. Dan satu lagi, kata Nabi, pilihlah api, sesungguhnya itu adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Nabi juga, kalau dia datang maka berusahalah agar menghindar dari dia. Kalau kalian bisa bersembunyi di balik gunung sekalipun maka lakukanlah. Itu saking dahsyatnya fitnah Dajjal Bapak Ibu. Ya, samping kiri Bapak Ibu, ini Miqat Dzulhulaifah. Nah, itu Miqat Dzulhulaifah yang ada masjid samping kiri. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, itu Miqat Dzulhulaifah, itu batasan tanah haram. Kita sekarang berada di tanah haram Bapak Ibu. Jadi Miqat Dzulhulaifah batasan Madinah dari arah selatan kota Madinah, yaitu Miqat Dzulhulaifah, batasan tanah haram. Jadi nanti insya Allah kita ambil niat ihramnya di mana? Di Miqat Dzulhulaifah. Miqat Dzulhulaifah berada di akhir-akhir tanah haram dan awal-awal tanah halal. Nanti kita jelaskan lagi lebih detail lagi tentang Miqat Dzulhulaifah. Ya, sekarang kita berada di mana? Di tanah haram. Ya, jadi lanjutkan yang tadi kita bicarakan. Jadi Dajjal tidak akan memasuki Madinah al-Munawwarah. Memang dia akan datang nanti di pinggir-pinggir kota Madinah. Dia akan datang di kota Jurf. Jurf itu ada di luar Madinah. Dia hanya sampai situ saja, hanya sampai kota Jurf saja, sambil dia menghentakkan kakinya 3 kali. Dah. Agar apa? Agar orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang hatinya ada sakit, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka semuanya keluar menemui Dajjal. Ya, seperti itu. Ya, nanti yang tinggal di Madinah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu di hari kiamat nanti Bapak Ibu, di akhir zaman. Ya, jadi samping kiri, samping kanan Bapak Ibu. Ya. Nah sekarang sudah mulai banyak apa? Banyak penduduk Madinah. Sudah mulai kelihatan asrama-asrama orang-orang penduduk di Madinah. Ini rumah-rumahnya Bapak Ibu. Mereka tidak mau tinggal di luar Madinah. Mereka tidak mau tinggal di luar kota haram. Mereka tidak mau tinggal di luar tanah haram.
Rata-rata tadi Bapak Ibu lihat di luar tanah haram tidak ada tempat-tempat tinggal di situ, nggak ada. Nah, sudah masuk tanah haram, nah ini banyak. Itulah orang-orang Madinah di sini, mereka tidak mau keluar dari tanah haram. Ya, agar mereka apa? Agar mereka bisa hidup semasa hidup mereka di tanah haram. Itu lebih mulia daripada tinggal di luar tanah haram. Makanya buat apa kita tinggal di Madinah sedangkan kita tidak tinggal di tanah haram? Lebih baik tinggal di tanah haram, bangun rumah di tanah haram. Itu seperti itu perhitungan mereka. Makanya tadi di luar tanah haram sepi sekali kan Bapak Ibu? Tidak kelihatan tempat-tempat tempat-tempat tinggal, tempat-tempat apapun tidak ada kelihatan. Kecuali mungkin ya terminal-terminal untuk bensin dan lain sebagainya. Tadi setelah dari Mikot, benteng warna kehitam-hitaman. Nah, itulah apa? Pintu gerbangnya Madinah Al-Munawwarah. Kurang lebih kalau kita di Padang, welcome to Padang. Nah, ini nih. Ini pintu pusatnya Madinah Al-Munawwarah. Seperti dilindungi dari arah selatan kota Madinah. Setelah gerbang ini ada namanya Masjid Quba. Nah, ini bentengnya. Benteng Madinah dulu. Nah, ini lihat warna hitam. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, samping kanan dia. Kelihatan di samping kanan. Nah, ini dia bentengnya Bapak Ibu. Ya, Ana jelaskan sekarang biar Bapak Ibu ada gambaran. Biar Bapak Ibu ada gambaran. Oh, seperti ini Kak. Oh, nanti ini berkaitan tentang materi kita nanti ketika city tour. City tour nanti Bapak Ibu bisa merasakan, oh, ketika Uhud, oh seperti ini. Orang-orang Quraisy tidak berani lewat arah selatan kota Madinah karena ada namanya apa? Ada namanya kebun kurma. Coba lihat samping kiri kanan Bapak Ibu sekalian. Ini daerah Quba di sini. Tuh lihat samping kanan semuanya pohon kurma Bapak Ibu. Ya, daerah Quba terkenal dengan kebun kurma. Ya, tidak mungkin musuh-musuh memerangi kaum muslimin, memerangi Madinah dari arah selatan kota Madinah dikarenakan banyak pohon kurma, banyak kebun kurma, banyak duri-duri, banyak ranjau-ranjau yang ditanam oleh musuh. Ini Bapak Ibu. Ya, depan kita ada Quba Bapak Ibu. Ini masih daerah Quba. Depan kita samping kanan ada Quba. Insyaallah Ta'ala besok kita akan menyempatkan waktu untuk salat di sana. Ya, insyaallah Ta'ala kita akan menyempatkan waktu untuk salat di Masjid Quba. Nah, ini lihat Masjid Quba. Ya, jadi Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, istirahat di sini dulu. Ya, ini Masjid Quba Bapak Ibu. Di atas kita lewat di terowongan bawah ini Madinah Al-Munawwarah Bapak Ibu sekalian. Dulu Nabi SAW tatkala berhijrah ke Madinah, namanya bukan Madinah. Ya, namanya bukan Madinah, namanya dulu Yasrib. Yasrib, Yasrib. Ya, ketika Nabi sampai ke sini, Nabi dengar orang-orang ngomong Yasrib. Enggak, dia bukan Yasrib, dia adalah Thayyibah. Dia apa Thayyibah? Bersih, mensucikan, murni, baik, elok dipandang. Itulah Madinah Al-Munawwarah. Jangan namakan dia dengan Yasrib, namakan dia dengan Thayyibah atau Thabah. Thabah itu artinya indah, bagus, murni, bersih, mensucikan. Ya, itu diantara nama-nama kota Madinah Al-Munawwarah. Ya. Al-Madinah, siapa yang namakan Al-Madinah? Al-Madinah yang namain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Madinah, la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinah. Daripada anak-anak kalian atau orang-orang secara umum yang kalian cintai, harus Nabi SAW yang kita kedepankan kecintaannya dalam hati kita. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sampai di kota Rasulullah SAW. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang dikumpulkan bersama beliau ya Allah. Jadikanlah kami mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat kelak ya Allah. Pertemukanlah kami dengan beliau ya Allah. Jadikanlah kami termasuk penghuni surga Firdaus ya Allah yang tinggal bersama
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah. Ya, sudah sampai Madinah. Kita sudah sampai di Madinah, Ibu. Ibu bangun. Sudah seperti ini Bapak Ibu ya, Madinah kotanya sangat tenang, kotanya sangat apa? Sangat rapi. Berbeda dengan Makkah al-Mukarramah. Makkah semrawut. Ya, Madinah rapi, tidak ada kebisingan dan lain sebagainya. Iya Bapak Ibu sekalian, insya Allah di sini kita makan siang, ya, kita makan siang dan mungkin yang akhwat, yang perempuan mungkin makannya bersama akhwat, ya. Kita insya Allah makannya bajamba, satu nampan mungkin 4 orang atau 5 orang, ya. Soalnya nampan itu besar sekali, jadi insya Allah muatlah dengan perut orang Indonesia, insya Allah bisa terhandle semuanya, ya. Jadi insya Allah kita makan satu nampan. Jadi mungkin satu nampan itu mungkin 4 atau 5 orang, ya. Kalau ibu-ibu 8 berarti mungkin 4 orang, ya. Bapak-bapak 10, ya kan? 10. Iya, bapak-bapak 10 berarti mungkin ya ada 5, ya 55 lah. 55 nanti kita tambah lagi senampan untuk mungkin ada yang mau nambah atau apa dan lain sebagainya, ya. Insya Allah kita makannya nasi bajawir, makanan khas orang Yaman. Insya Allah nanti kita tambahkan dengan kunafa, ya, kunafa pistachio, kemudian mungkin ada atau tambahan nanti kita lihat di sana insya Allah ta'ala, ya. Lapar tidak Bapak Ibu? Lapar ya, Masya Allah. Iya. Jadi besar, belum habis. Iya, itu ayam albek itu makanan KFC-nya Saudi, khas Saudi, yang punya orang Saudi. Iya, memang albek kalau dimakannya agak dingin memang kurang nendang. Harus makannya ketika panas-panas. Seperti itu. Memang sengaja dihadirkan albek biar pertama kali kedatangan, oh Masya Allah, mungkin ada yang kangen, ingin penasaran dengan makan albek. Ya mungkin kalau nasi, ya udah gitu aja. Nah ketika kedatangan disajikan dengan apa? Dengan albek agar seperti itu bisa rasa juga. Yes, 1 dan 3 kanan Pak. Ya sebentar lagi insya Allah kita akan sampai. Tes 1 dan 3. Alhamdulillah. Tes 1 dan 3. Nanti lurus saja. Dia ada belokannya ke kanan. Soalnya di sini banyak ditarmim jalan-jalan ke depan lagi aja. Bukan ke depannya aja. Iya. Depan lagi. Oke sahabat, kita udah sampai di kota Madinah dan kita juga mau makan siang ya, dan di rumah makan orang Yaman, masakan Yaman ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau umroh maupun haji ya. Ini saya mau berhenti dulu di rumah makan. Oke, jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Thank you for watching.